Oke, kembali lagi di channel saya Renaldi SB. Wah, kali ini Bu Yohana komentarin terkait ungkapan Rizik ya terhadap Pak Prabowo yang beberapa hari yang lalu membahas tentang para pembenci yang diusir ke Yaman. Wah, kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Betapa geramnya Habib Rizik melihat sikap Pak Prabowo. Mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya teman jelek, saudara. Orang jelek. Siapa itu Setelah orang jelek? Presiden kita Prabowo Subianto dalam pidatonya menyatakan kalau mau kabur kabur aja, kalau mau kabur ke Yaman pun nggak apa-apa. Lantas si Rizik kebakaran janggut. Anehnya si Rizik ini tidak menyalahkan Prabowo Subianto. Rizik ini Nyalainnya menyalahkan ya Jenderal Dudung. Nah, Kata si Rizik, saya buktikan yang kedua saudara. Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut usir ke luar negeri kalau mau protes-protes. Ini yang dimaksud dia, Luhut bin Sarpanjaitan. Itu kata dia, Presiden kita minta nasihat. Tahu-tahu ngomongnya sama. Pergi ke luar negeri kalau mau protes-protes. Sekarang ada tambahan malah, pergi ke Yaman. Ya betul lah. Kalau kebanyakan gaya kau, ya cuma buat keributan di negara Republik Indonesia ini, balik aja ke Yaman. Negara ini mau aman, bukan mau Yaman. Terus kata Rizik, dari mana kata Yaman ini keluar saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ini tukang fitnah ini. Ya, buang gelar Habib kau tuh, nggak pantas kau tuh, ya, menyandang gelar Habib, garis keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, karena muncung kau itu, ya, suka memfitnah. Terus kata dia kan, sebabnya ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Kemarin tahu-tahu dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasihat presiden bidang pertahanan nasional. Itu maksudnya, ya kan, Jenderal Dudung. Jenderal Dudung dulu menurunkan Baliho dia, jadi dia menggelar Jenderal Dudung itu dengan panggilan Jenderal Baliho. Padahal dia ini, ya, bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Hanya sok-sok paten aja, mengaku ya kan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini umat Islam di Indonesia ini, ya, buat kita rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, gak usah kalian dengarkan Habib kayak gini. Seharusnya dia malu pada diri sendiri, ya, menyandang tuh nasabnya dari Nabi Muhammad SAW, tapi kelakuannya sama kayak setan. Ngapain kalian banyak kali pengikutnya? Bodoh namanya tuh, mengikuti setan. Terus katanya kan, kemarin tahu-tahu dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasihat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi saudara. Dilantiklah saudara, masalah apa saudara? Saudara. Terus kata dia kan, Jenderal Baliho ini saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM 50. Kalau dia terlibat dalam tragedi KM 50, kenapa tak kau tuntut saudara? Kenapa hanya cop-cop aja mencungkut saudara? Terus kata dia, setidaknya dia ikut siaran pers yang penuh kebohongan. Yang penuh kebohongan itu kau saudara, mengaku garis keturunan Nabi Muhammad, tapi muncung kau itu, ya, penebar kebencian. Katanya bersama Polda Metro Jaya saat itu dengan bukti-bukti palsu, peluru palsu, saudara, semua serba palsu. Dia fitnah 6 suhada. Orang ini ikut dalam wawancara, bahkan ikut pegang pedangnya saudara, untuk menunjukkan betapa jahatnya ini laskar. Suhada pakai senjata mau menyerang polisi. Bohong. Kalau bohong kenapa tak kau tuntut saudara? Yang pembohong itu kau saudara, menebar kebohongan, menebar kebencian. Terus kata dia kan, yang kedua, kita juga sudah punya bukti-bukti, indikasi-indikasi kuat kalau orang ini juga terlibat saudara. Kalau terlibat, kau punya bukti saudara, kau tuntut saudara. Yang ngebacot aja muncung kau itu, membuat keributan. Terus kata dia, entah itu membina, entah itu membiayai, entah itu mendukung saudara dalam gerakan begal nasab. Kalian itu, ya, orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia mengaku Habib tuh, ya, nasabnya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kalian buat di negara Republik Indonesia ini hanya membodoh-bodohi umat Islam, menjual kuburan untuk cuan, ya. Setiap isi ceramah bukan yang membawa orang dalam kebaikan, membawa orang dalam kesesatan.
asik cerita nasab, ya kan? Boleh terbang, besi dari neraka boleh turun. Kalian Habib-habib palsu ya yang mengaku garis keturunan Nabi Muhammad memang cocok dicampakkan ke Yaman sana karena membodoh-bodohi umat Islam di negara Republik Indonesia ini, mengajarkan ajaran agama yang sesat. Kayak kau ini lagi ya, apakah dalam Islam boleh menghina, merendahkan orang lain? Terus kata dia kan, orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar-laskar setan. Kalian kaulah laskar setannya. Kau induk setannya, karena kau provokator, pemecah belah umat. Bilang orang setan, padahal kau sendiri setannya. Dia kata dia karena caranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Ini orang bermasalah dalam KM 50 dalam urusan adu domba anak bangsa. Kau yang tukang adu domba anak bangsa, bukan Jenderal Dudung. Kau tuh muncung kau tuh setiap kali isi ceramah kau. Ya, selalu merendahkan pemimpin. Terus kata dia nih, dalam urusan menghina para habaib, saudara, kenapa diangkat jadi penasihat presiden? Apa masalah kau? Ya, kalau Jenderal Dudung diangkat menjadi penasihat presiden, siapa yang mau diangkat? Kau mau diangkat jadi penasihat presiden? Ancur Indonesia ini. Mengaku Habib tapi kelakuan kayak Dajjal kau. Penghasut, menebar kebencian, mengajarkan ajaran Islam yang sesat, menghina, merendahkan, ya pemimpin boleh. Terus kata dia kan, pantas aja presiden bilang pergi sono ke Yaman. Terus masalah apa di mana? Kalau presiden bilang pergi aja ke Yaman, cabut kalian semua, ya. Tuh, yang punya garis keturunan dari Yaman sana yang selalu membuat keributan, cabut dari negara Republik Indonesia ini. Kita di Indonesia ini mau aman, bukan mau Yaman. Terus kata dia lagi kan, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Jenderal Baliho itu lebih terhormat daripada kau lagi, ya, yang mengaku garis keturunan Nabi Muhammad SAW tapi tak tahu menjaga lisannya. Setidaknya Jenderal Dudung itu, ya, lebih Islam daripada kau lagi. Tidak pernah menebar fitnah, tidak pernah menebar kebencian. Terus katanya lagi kan, jadi saya lihat ini, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Maksudnya kata Yaman Pak Prabowo itu datangnya dari Jenderal Dudung. Kau bilang Jenderal Dudung setan, padahal kau lah dedengkot setan. Paham kau, Rizik? Tuh, kayak mana tuh kasus kau sama si Firja? Dulu kau chat mesum kau, lari kau, cabut kau. Jangan berkedok agama kalau kau tak tahu agama sama sekali, ya. Kalau kau nggak suka, ya kan, cabut aja. Memang pulang kau ke Yaman sana. Buat Jenderal Dudung, nasihatkan Pak Prabowo, siapa saja yang keturunan Yaman yang membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, yang mengajarkan ajaran Islam yang sesat, sikat habis. Kita Indonesia ini mau aman, bukan mau Yaman. Terus kata dia kan, kata si Rizik ini, berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas nggak? Kau setannya, ya, iblis lagi kau. Pendukung kau itu, jangan kau bodoh-bodohi. Kau mengajarkan Islam yang sesat. Malu kau menyandang tuh juriah daripada Nabi Muhammad SAW. Kau ini tak pantas, ya, mengaku tuh garis keturunan Nabi Muhammad. Yang cocoknya kau keturunan Abu Lahab. Itu yang cocok sama kau. Karena tukang fitnah, tukang hasut, provokator, menebar kebencian. Kalau diri kau setan, jangan bilang orang lain setan. Setidaknya Jenderal Dudung itu, ya, punya kontribusi dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara kau hanya membuat keributan. Tak ingat kau dulu menghina Gus Dur kau, menghina Pancasila kau, menghina tuh bahasa dari Jawa Barat. Apakah kayak gini yang mau dipanggil habaib? Tak pantas kau menyandang gelar habaib, ya. Kalau seandainya kau itu punya garis keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, seharusnya tutur kata kau itu, kau contoh Nabi Muhammad. Kau ini keturunan Dajjal. Ya bos Indonesia, gak usah kalian dengarkan kayak gini. Gak usah kalian puja-puja Habib yang mengajarkan kalian kebencian. Carilah guru-guru agama, orang-orang kampung yang mengajarkan kita kebaikan.
bukan memfitnah orang setiap hari, menghina orang setiap hari, merendahkan orang setiap hari. Ini adalah manusia paling hina di negara Republik Indonesia ini. Karena apa? Tukang hina, suka kali menghina orang lain. Rizik, orang hina yang suka menghina orang lain, itulah diri kau. Jenderal Dudung lebih berharga daripada kau di negara Republik Indonesia ini. Kau hanya sampah masyarakat yang setiap hari membuat keributan. Ya, sekali lagi buat seluruh Indonesia, khususnya umat muslim, gak usah kalian dengarkan Habib yang kerjanya isi ceramahnya hanya provokator, memecah belah. Oh gitu deh video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.